Pada suatu masa di negeri Baghdad yang penuh keanehan, berdirilah sebuah kerajaan besar nan makmur. Rajanya, Khalifah Harun al-Rashid, terkenal akan kebijaksanaan dan keisengannya. Di sisinya selalu ada sang penasihat cerdik, Abu Nawas, si ahli logika yang kerap membuat semua orang ternganga. Namun hari itu, istana dikejutkan oleh berita besar. "Wahai Paduka Raja," seru pengawal masuk dengan panik. "Ada utusan dari 3 kerajaan tetangga yang menuntut keadilan. Mereka menuduh kita mencuri sapi emas legendaris mereka." Raja mengernyit, "Sapi emas? Aku bahkan belum pernah melihat sapi emas." Tetapi mereka datang membawa bukti surat saksi dan menuntut kompensasi 10.000 dinar emas. Raja menatap Abu Nawas. "Sahabatku, permainan macam apa lagi ini?" Abu Nawas mengelus jenggotnya. "Paduka, izinkan saya menyambut mereka. Kita hadapi permasalahan ini dengan logika jenaka." Di ruang sidang megah, hadir 3 raja, Raja Hamdan dari kerajaan barat, Raja Mahmud dari timur, dan Ratu Zulaiha dari selatan. Ketiganya duduk dengan angkuh, siap mempermalukan Baghdad. "Paduka Khalifah," teriak Raja Hamdan, "sapi emas kami hilang di wilayah Paduka." "Buktinya apa?" tanya Abu Nawas. Ratu Zulaiha menyodorkan surat. "Ada jejak tapak sapi ke arah sungai Baghdad. Kami yakin sapi itu dicuri rakyat Paduka." Abu Nawas tersenyum. "Wahai Ratu, sungai tidak memiliki pagar, angin juga bisa memindahkan pasir dan jejak. Lalu, bagaimana bisa jejak itu membuktikan sapi masuk Baghdad?" Raja Mahmud menyela, "Ada saksi mata melihat sapi dibawa oleh pria berjubah putih." Raja Harun tertawa. "Di Baghdad, ada 1000 orang berjubah putih, bahkan aku pun berjubah putih." Suasana mulai panas. Ketiganya saling menuding. Abu Nawas mengangkat tangan. "Tenang, mari kita selesaikan ini dengan tantangan keadilan Abu Nawas." Semua raja penasaran. Abu Nawas menyiapkan 3 kotak besar berwarna emas, perak, dan kayu. Di dalam salah satu kotak, ia letakkan seekor anak sapi emas mainan yang terbuat dari lilin. "Kini, masing-masing dari kalian boleh memilih 1 kotak. Siapa yang mendapat sapi emas mainan ini berhak membawa pulang sapi emas asli. Tetapi kalian harus menjawab teka-teki saya dulu." Raja-raja mendengus. "Apa teka-tekinya?" Abu Nawas mengajukan teka-teki. Seekor sapi masuk hutan, tak ada jejak keluar, tak ada suara, tapi tiba-tiba semua orang mengaku memilikinya. Siapakah yang paling jujur? Raja Hamdan menjawab, "Aku, karena aku pertama mengklaimnya." Raja Mahmud menjawab, "Aku, karena saksi mataku lebih banyak." Ratu Zulaiha tersenyum manis. "Aku yang jujur, karena aku membawa bukti surat." Abu Nawas menggeleng. "Jawaban kalian salah semua. Yang paling jujur adalah sapi itu sendiri, karena ia tak pernah berbicara." Semua orang terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja Harun pun berdiri. "Wahai saudara-saudara, mengapa kita saling menuduh demi seekor sapi? Bagaimana jika sapi emas itu dijadikan lambang persatuan kita?" Ratu Zulaiha berkata, "Itu ide cerdas." Raja Mahmud setuju, "Lebih baik kita berdagang bersama, bukan bertikai." Raja Hamdan mengangguk, "Setuju." Maka disepakati sapi emas itu dijadikan simbol aliansi 4 kerajaan. Mereka menandatangani perjanjian damai di atas meja marmer istana Baghdad. Beberapa hari kemudian muncul masalah baru yang kocak. Seorang tabib istana datang sambil membawa alat aneh. "Paduka Raja,"
Ada wabah aneh di pasar. Orang-orang ketawa terus-menerus tanpa bisa berhenti. Wabah ketawa. Raja Harun menggaruk kepala. Tabib melanjutkan, penyebabnya diduga dari air mancur baru di pasar. Setiap yang minum dari situ akan tertawa tanpa henti. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, ini gila. Bagaimana cara mengatasinya? Abu Nawas tertawa duluan. Paduka, ini bukan wabah. Ini bisnis cerdas. Raja bingung. Bisnis? Abu Nawas menjelaskan, air mancur itu dibangun oleh pedagang rempah. Ia mencampur sedikit ramuan jahe, lada, dan rempah pembangkit endorfin. Siapapun yang minum merasa bahagia, tertawa, lalu ingin beli lagi. Raja Harun tersenyum, bagus juga. Rakyat jadi bahagia. Tapi kalau terlalu sering tertawa, bisa-bisa kita kehilangan keseriusan. Abu Nawas menjawab bijak, Paduka, sesekali kerajaan butuh tertawa. Tapi biarkan saya membuat aturan, air mancur tertawa hanya boleh diminum sekali sehari. Raja Harun tiba-tiba ingin bermain. Ia memberi teka-teki super aneh kepada Abu Nawas. Jika kamu berada di sebuah gua gelap, ada satu obor, satu pelita, dan satu lilin. Kamu hanya boleh menyalakan satu korek api. Mana yang akan kamu nyalakan lebih dahulu? Abu Nawas tersenyum, tentu korek apinya, Paduka. Raja tertawa puas. Benar, itulah kenapa aku menyayangimu, wahai Abu Nawas. Malam itu, pesta besar diadakan di istana. Keempat kerajaan kini menjadi sahabat. Abu Nawas dinobatkan sebagai penasihat terpandai sepanjang masa. Di akhir pesta, Abu Nawas berpantun. Masalah datang dari berbagai sisi. Akal sehat jadi solusi. Tawa jadi obat hati. Persahabatan kekal abadi. Semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Keesokan harinya, berita tentang Abu Nawas dan sapi emas persahabatan viral hingga ke seluruh penjuru negeri. Beberapa bulan setelah perjanjian 4 kerajaan, suasana damai terasa di Baghdad. Namun di balik keheningan itu, ada bahaya baru yang mengintai. Seorang tukang sihir licik bernama Al-Fasih yang tinggal di pinggiran kerajaan merasa iri melihat Baghdad damai dan makmur. Jika kerajaan terus damai, aku tak bisa menjual jimat-jimatku. Aku harus membuat kekacauan, gumamnya jahat. Maka ia menyebarkan desas-desus bahwa sapi emas itu dikutuk. Barang siapa terlalu lama menatapnya akan terkena penyakit, bebek bergoyang. Penyakit aneh di mana kepala korban terus bergoyang seperti bebek tanpa henti. Desas-desus itu membuat rakyat resah. Bahkan Raja Hamdan, Mahmud, dan Ratu Zulaiha kembali datang ke Baghdad untuk protes. Paduka Raja Harun, seru mereka, sapi emas itu bawa sial. Raja Harun mengeluh, sapi lagi, sapi lagi. Abu Nawas yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum. Paduka, izinkan hamba menyelidiki keanehan ini. Saya yakin ini akal-akalan manusia, bukan kutukan. Abu Nawas menyamar sebagai pedagang ramuan dan pura-pura mencari tahu dari penduduk. Ia menemukan beberapa warga yang terkena penyakit bebek. Ketika Abu Nawas mengamati lebih dekat, ia menemukan pola aneh. Semua korban ternyata pernah membeli jimat anti kutukan dari Al-Fasih. Siapa yang menyebar penyakit, lalu menjual obat? Hanya si penjahat licik, pikir Abu Nawas. Abu Nawas kemudian membuat rencana kocak untuk menjebak Al-Fasih. Abu Nawas mengumumkan sayembara besar. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit bebek bergoyang,
akan mendapatkan 1.000 dinar emas dari paduka raja. Mendengar itu, Al-Fasif langsung datang ke istana dengan penuh percaya diri. Paduka raja, aku punya ramuan rahasia yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Raja Harun tersenyum licik. Baiklah, tetapi pertama-tama, kau harus meminum ramuanmu sendiri sebagai bukti keampuhan. Wajah Al-Fasif langsung pucat seperti kain kafan. Saya tidak sakit paduka, jadi tidak perlu diminum. Kalau tidak sakit, kenapa takut meminumnya? Sela Abu Nawas. Raja Harun memberi kode ke para pengawal. Dengan cepat Al-Fasih diinterogasi dan mengaku telah menyebar ramuan hipnosis ringan yang menyebabkan kepala bergoyang selama beberapa hari agar orang-orang membeli jimat-jimatnya. Raja Hamdan, Mahmud, dan Ratu Zulaiha tertawa geli melihat betapa konyolnya konspirasi itu. Setelah masalah sapi emas, penyakit bebek bergoyang, dan perbatasan bukit selesai, kerajaan Baghdad kembali damai. Namun, ternyata di balik semua itu, badai besar mulai mengintai. Suatu hari, seorang utusan berlari tergopoh-gopoh ke istana. Paduka raja, ada kabar gawat dari utara. Raja Harun al-Rashid mengerutkan dahi. Masalah apa lagi? Sebuah kerajaan baru muncul. Kerajaan bayangan dipimpin oleh dua saudara kembar, Raja Salim dan Raja Salim II. Mereka menguasai wilayah strategis dan menantang paduka untuk adu kecerdasan. Raja Harun melirik Abu Nawas. Sepertinya lawan tangguh, kawan. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Paduka, ini menarik. Jarang ada lawan yang memilih adu kecerdasan daripada berperang. Mari kita layani. Raja Salim dan Salim II datang ke istana Baghdad. Mereka identik, sama-sama tampan, berkumis tipis, bermata tajam, dan sama-sama suka senyum licik. Salim berkata, Paduka Raja Harun, kami ingin menguji apakah Baghdad benar-benar memiliki penasihat paling cerdas seperti yang dibanggakan. Salim II menimpali, jika Abu Nawas kalah dalam permainan kami, Baghdad harus menyerahkan 5 kota perbatasan. Raja Harun hampir berdiri marah, namun Abu Nawas menepuk pundaknya. Paduka, izinkan hamba menerima tantangan mereka. Permainan apa yang kalian ajukan? Tanya Abu Nawas. Raja kembar itu mengeluarkan sebuah papan catur aneh. Di atasnya bukan hanya pion, melainkan miniatur hewan, tanaman, dan manusia. Ini bukan catur biasa. Ini catur kehidupan, permainan logika, strategi, dan teka-teki sekaligus. Salim berkata, setiap pion mewakili bagian kehidupan. Siapa yang bisa membuat kehidupan paling stabil selama 12 giliran, dialah pemenang. Permainan berlangsung sengit. Abu Nawas memilih memindahkan pion, ilmu pengetahuan, ke pusat. Raja Salim memindahkan uang ke tengah. Salim II memajukan kekuasaan ke baris depan. Abu Nawas tersenyum, kekuasaan dan uang hanya kuat sementara. Mari kita lihat. Di giliran keempat, Raja Kembar memunculkan pion baru. Hoax. Mereka mulai menyebarkan isu di papan, membuat pion Abu Nawas saling menyerang. Namun Abu Nawas tidak terpancing. Ia justru menggerakkan pion kecil, kesabaran, mengitari papan, sambil menyeimbangkan pendidikan dan keadilan. Raja Harun berbisik, apa strategi ini, sahabatku? Abu Nawas tersenyum, seperti kehidupan, paduka. Fitnah hanya menang sementara. Kebenaran lambat, tapi kuat. Pada giliran ke-10,
Raja Salim menyodorkan teka-teki tambahan. Kami beri kesempatan tambahan. Jika kau bisa menjawab ini, giliranmu bertambah 1. Apa yang makin dibagi justru makin banyak. Abu Nawas menghela napas dan langsung menjawab, ilmu dan cinta kasih. Raja kembar saling berpandangan, tak menyangka Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Giliran tambahan itu dimanfaatkan Abu Nawas memunculkan pion, humor dan tawa di papan, menguatkan seluruh pondasi kehidupannya. Di giliran ke-12, Raja Salim dan Salim II terjebak oleh pion, kejujuran milik Abu Nawas. Pion, korupsi, mereka terkena efek eliminasi. Papan permainan mereka porak-poranda. Para penonton bersorak. Raja kembar akhirnya berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa, Abu Nawas. Kami mengaku kalah. Raja Harun tertawa. Bagus. Kini kau kawan kami, bukan musuh. Sebagai hadiah perdamaian, Raja kembar bahkan menghadiahkan teknologi pertanian canggih ke Baghdad. Setelah kemenangan itu, Raja Harun terinspirasi dari strategi tawa Abu Nawas. Mari kita gelar festival tawa dunia, perintah Raja. Datanglah tamu-tamu dari seluruh penjuru negeri, pelawak, ahli sulap, tukang sihir, yang sekarang sudah bertobat, hingga penghibur ternama. Abu Nawas diangkat menjadi ketua dewan juri. Hari itu, seorang pelawak nyentrik bernama si monyet gila membuat penampilan heboh. Ia menirukan suara unta bernyanyi, menirukan ayam berkhotbah, bahkan menirukan raja pura-pura menangis karena kalah dadu. Seluruh penonton tertawa hingga perut sakit. Tapi di tengah festival, terjadi sesuatu yang konyol. Tiba-tiba datang ribuan tikus emas kecil berlarian dari gudang penyimpanan istana. Mereka memakan segala ken emas kerajaan. Raja Harun panik. Abu Nawas, kau di mana? Abu Nawas datang dengan sebatang seruling. Ia meniupnya seperti dalam kisah Pied Piper, tapi dengan irama lagu jenaka, tung tung tralala. Ajaib. Ribuan tikus emas itu menari-nari mengikuti irama. Abu Nawas memandu mereka masuk ke gua rahasia dan menutup guanya dengan batu besar. Masalah selesai, Paduka. Raja Harun mengelus dada. Abu Nawas, tanpa kau, aku pasti sudah gila hari ini. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Raja Harun ingin menguji sahabatnya sekali lagi. Abu Nawas, teka-teki terakhir. Ada 3 ruangan. Ruang pertama penuh api. Ruang kedua penuh pembunuh berdarah dingin. Ruang ketiga penuh singa kelaparan 3 tahun. Jika kau harus masuk ke salah satunya, mana yang kau pilih? Abu Nawas tersenyum santai. Ruang ketiga, Paduka. Raja mengerutkan kening. Kenapa? Karena singa yang kelaparan selama 3 tahun pasti sudah mati kelaparan. Raja terbahak-bahak. Benar sekali. Namun kehidupan Abu Nawas tak pernah betul-betul damai. Beberapa bulan kemudian, muncullah fenomena aneh. Pintu dimensi hitam di padang gurun timur kerajaan. Dari celah dimensi itu keluar angin gelap, makhluk-makhluk aneh, dan suara-suara bisikan misterius. Raja Harun ketakutan. Ini sihir dari dunia lain. Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan? Abu Nawas menatap serius. Paduka, mari kita selidiki. Dunia ini penuh misteri, tetapi ketakutan hanya akan membuat gelap makin kuat. Dengan membawa para ilmuwan, ahli agama, dan ahli hikmah, Abu Nawas mendekati dimensi hitam. Di dalam dimensi hitam, muncul entitas mengerikan bernama Azmur sang penipu waktu. Manusia bodoh.
Mengapa berani memasuki dimensi kami? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Karena akal sehat adalah cahaya yang menembus kegelapan. Azmur tertawa. Jika kau bisa menjawab teka-tekiku, aku akan menutup celah ini. Aku bisa membuatmu takut pada hal yang tak ada. Aku membuat orang kuat bertekuk lutut. Aku membuat orang kaya merasa miskin. Tapi aku tak pernah menyentuh apapun. Siapa aku? Abu Nawas menatap sang raja sejenak, lalu menjawab lantang. Kekhawatiran. Azmur mendesis keras, lalu pelan-pelan lenyap. Celah dimensi menutup rapat. Raja Harun mengangkat piala besar dalam pesta kemenangan. Wahai rakyat Baghdad, lihatlah. Abu Nawas bukan hanya penasihat, dia cahaya dalam gelap, tawa dalam duka, dan logika dalam kekacauan. Abu Nawas tersenyum, mengangkat gelasnya. Paduka, selama manusia bisa tertawa atas masalahnya sendiri, maka kerajaan ini akan selalu damai. Maka rakyat pun bersorak, hidup Abu Nawas, tung tung tralala. Dan kisah jenaka penuh kebijaksanaan itu pun menjadi legenda yang abadi di seluruh penjuru dunia.